Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Tetap jaga kesehatan di masa pandemi seperti sekarang. Selamat untuk kalian yang sudah masuk di kelas 10, sudah masuk fix kelasnya. Semoga kalian nyaman belajar di Mansatu Kota Pekalongan. Untuk hari ini pembelajaran PPKN, untuk materi yang pertama nanti kalian akan mendapatkan di bab pertama, yaitu nilai-nilai Pancasila dan kerangka praktek penyelenggaraan pemerintahan negara. Ada 3 subbab di bab pertama, artinya nanti ada 3 pertemuan di bab pertama ini. Untuk subbab yang pertama yaitu nanti tentang sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. Ada yang pernah mendengar tentang sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia? Nanti kalian coba pahami materi berikut ini. Tahu nggak sih tentang apa sih bedanya pemerintah dengan pemerintahan? Ada yang tahu? Mengapa dalam penyelenggaraan pemerintahan negara Republik Indonesia perlu adanya implementasi nilai-nilai Pancasila? Implementasi itu perwujudan dari nilai-nilai Pancasila itu. Nah, pastinya dalam sistem pemerintahan itu juga ada nilai-nilai Pancasilanya. Ya. Oke. Tujuan pembelajaran, peserta didik mampu mengidentifikasi pembagian kekuasaan dalam pemerintahan negara Republik Indonesia. Peserta didik mampu mengklasifikasikan kedudukan dan fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan lembaga pemerintahan non-kementerian atau yang biasa disingkat dengan LPNK. Peserta didik mampu menunjukkan contoh implementasi nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan negara Republik Indonesia. Pemerintah adalah penyelenggara pemerintahan negara atau pengelola kekuasaan negara untuk mencapai cita-cita dan tujuan negara. Sedangkan pemerintahan merupakan proses atau cara pemerintah dalam menjalankan wewenangnya di berbagai bidang. Jadi pemerintah merujuk kepada organ atau alat perlengkapan negara, dalam hal ini yaitu lembaga negara, sedangkan pemerintah menunjuk pada bidang tugas atau fungsinya. Pemerintahan sendiri atau pemerintah negara Republik Indonesia sebagai pemegang kekuasaan negara tertinggi atas 2 tingkatan, yaitu pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Apa saja kekuasaan negara itu yang masuk dalam subbab ini ya? Khususnya di Indonesia itu apa sih sistem pembagian kekuasaan negara itu? Coba. Nah, menurut tokoh yaitu John Locke, membagi kekuasaan itu menjadi 3 kekuasaan, ada legislatif, eksekutif, dan federatif. Sedangkan menurut teorinya dari Montesquieu, pembagian kekuasaan juga ada 3. Hanya saja bedanya di sini yaitu menurut John Locke itu ada federatif, sedangkan dalam Montesquieu itu 3-nya yang terakhir yaitu yudikatif. Sebagai berikut keterangannya. Kalau legislatif itu kekuasaan membentuk undang-undang. Nanti siapa saja yang termasuk dari kekuasaan ini kalian akan tahu. Eksekutif yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Yudikatif kekuasaan menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Sedangkan federatif yaitu kekuasaan melaksanakan hubungan luar negeri. Oke. Sampai sini masih bisa dipahami?
Nah, itu menurut dua tokoh ya. Nanti juga yang dipakai di Indonesia itu yang bagian mana sih? Oke. Nah, apa konsep kekuasaan yang dianut negara Indonesia? Yang mana sih Indonesia itu menganutnya yang mana? Gitu ya. Indonesia itu sering dikaitkan dengan teorinya Montesquieu, atau kekuasaan di Indonesia itu ada 3 yang menurut Montesquieu: eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Mekanisme pembagian kekuasaan, atau bagaimana sih pembagian kekuasaan itu bisa sampai ada 3 kekuasaan yang dianut oleh negara Indonesia sendiri. Bagaimana konsepnya, bagaimana cara membaginya, dan termasuk apa saja yang dalam bagian itu. Nah, pembagian kekuasaan di Indonesia itu ada 2, secara horizontal dan secara vertikal. Nah, kalau horizontal itu berarti sistem pembagian kekuasaan berdasarkan fungsinya, atau kalau digariskan miring itu miringnya ke kiri atau ke kanan, datar gitu ya. Sedangkan vertikal yaitu pembagian kekuasaan berdasarkan tingkatannya. Tingkatan itu kalau digariskan dari atas sampai bawah. Nah, ini yang termasuk dari pembagian kekuasaan horizontal. Bahwa pembagian kekuasaan horizontal itu terdiri dari di sini ada eksekutif, eksaminatif, legislatif, konstitutif, yudikatif, moneter, atau ada 6. Nah, menurut pasal-pasalnya sudah tertera langsung di situ. Kalian tinggal nanti mempelajarinya. Kekuasaan eksaminatif yaitu kekuasaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan atas pengelolaan tanggung jawab tentang keuangan negara. Lembaga negaranya yaitu eksaminatif BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Sedangkan moneter yaitu kekuasaan yang untuk menetapkan kebijakan moneter kaitannya dengan keuangan negara. Tentang rupiah, lembaganya di situ kaitannya dengan Bank Indonesia yang mengeluarkan uang atau menarik uang dan yang membuat uang. Nah, nih berdasarkan vertikal atau pembagian kekuasaan secara vertikal itu ada dari atas sampai bawah. Atas itu ada presiden, terus di bawahnya juga ada gubernur, ke bawah lagi wali kota, terus ada bupati, bahkan sampai yang paling bawah itu nanti ada kepala desa, kelurahan gitu ya. Nah, yang termasuk dari gubernur apa saja sih yang di situ, yaitu bupati, wali kota dipilih secara demokratis atau dipilih secara langsung. Nah, DPRD juga sama, yaitu melalui pemilu. Nah, oke. Masih bisa dipahami sampai ini. Nanti juga ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan sendiri di pembelajaran e-learning ya. Jadi nanti kalian stay di e-learning, jangan lupa. Kalau misalnya nanti pertemuan hari ini selesai, ya nanti bisa dilanjutkan di pertemuan berikutnya. Itu kaitannya dengan sistem pembagian kekuasaan yang ada di negara Indonesia sendiri. NKRI dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten kota, yang tiap-tiap provinsi terdiri atas kaitannya dengan kabupaten, terus kecamatan, desa. Nah, berikutnya siapa yang membantu presiden dalam menjalankan
roda pemerintahan. Presiden itu bekerja tidak sendiri ya, walaupun sebetulnya ada wakilnya. Wakil itu ya istilahnya bisa dikatakan pengganti pada saat presiden tidak bisa menjalankan tugasnya. Tapi dalam sistem pemerintahan, presiden juga dibantu. Nah, oleh siapa sih yang akan membantu presiden itu? Nah, coba dipahami saat sekarang ini. Di Indonesia sendiri menggunakan sistem pemerintahan presiden SIL ya, atau kaitannya dengan dimana kedudukan presiden itu sangat kuat karena ia merupakan kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Presiden Republik Indonesia dalam menjalankan roda pemerintahan negara Republik Indonesia dibantu oleh seorang wakil presiden yang dipilih secara bersamaan melalui pemilihan umum, serta membentuk beberapa kementerian negara yang dipimpin oleh menteri-menteri negara.